Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu keempat setelah Epifanias diambil dari kitab Mazmur pasal 71. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita ikuti pembacaan. Saya akan bacakan untuk kita beginilah firman Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, gubuk pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang zalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana naskah Alkitab yang dibacakan pada saat mengenang ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran Iwarta tadi, kita diajari, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu, seiring bertambahnya usia, ketika Roh Kudus membimbing dan mengajari kita, tentu kita semakin bijaksana. Seiring bertambahnya usia, ketika Roh Kudus membimbing kita, pastilah kita menjadi orang pribadi yang bijaksana. Ketika firman Tuhan, ketika Roh Kudus bukan menjadi landasan hidup seseorang, maka benarlah kata bijak, tua itu pasti, dewasa itu pilihan, katanya kan. Kalau Roh Kudus tidak menjadi pembimbing dalam kehidupan kita, Roh Kudus bukan benar, Roh Kudus tidak pernah mengajari kita, atau kita tidak mau mendengarkan ajaran bimbingan dari Roh Kudus, maka benar kata bijak, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tanpa kita hempang, tanpa kita melakukan apa-apa pun, kita sudah pasti tua. Ya, coba Bapak Ibu hanya duduk-duduk saja, tidur-tidur saja, tidak melakukan apa-apa, pasti tua juga. Tetapi ketika tanpa melakukan apa-apa, maka tidak akan dibarengi dengan pola pikir, perspektif cara hidup yang dewasa. Maka Bapak Ibu perlu sejak dini kita mendengar firman Tuhan. Perlu mulai dari kita, bahkan anak-anak, mendengarkan firman Tuhan. Sebagai orang tua juga, saya bangga kalau ada orang yang benar-benar sungguh-sungguh menyertakan anaknya dalam dengar-dengaran dengan firman Tuhan, bersama-sama dengan anaknya sejak dini dibawa untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya dengan firman Tuhanlah kita orang Kristen dapat menjadi dewasa
di dalam hidup ini dapat menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang luar biasa. Hanya dengan firman Tuhanlah kita menjadi orang yang benar-benar mampu siap tanding dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Kuat, tangguh, tidak gampang putus asa. Maka sangat berbeda amat sangat berbeda orang yang mendengar firman Tuhan dengan orang yang tidak mendengar firman Tuhan dalam hal bagaimana dia menjalani kehidupan. Sangat berbeda. Orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, dia gampang kecewa, gampang merungut-rungut, dia gampang frustasi, dia gampang merasa dirinya dalam sebagai korban. Orang yang tidak benar-benar dituntun oleh firman Tuhan, dia akan menjadi playing victim, merasa korban terus, mempersalahkan orang lain atas situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Orang yang tidak pernah dituntun, diajari, dibimbing oleh firman Tuhan, dia tidak bisa dewasa. Apakah tidak mendengar firman Tuhan artinya tidak gereja? Belum tentu. Banyak orang rajin gereja tapi tidak mendengar firman Tuhan. Pikirannya melayang kemana-mana. Banyak orang kelihatannya tekun beribadah, tetapi sama sekali firman Tuhan bukan menjadi landasan hidupnya. Jadi sama juga. Jadi itulah sebabnya petua bijak itu mengatakan tua itu pasti dewasa itu pilihan. Banyak orang ya sama beribadah juga, tetapi dia memilih untuk membawa pikirannya ke hal-hal yang lain. Akhirnya dia tidak menjadi dewasa. Bapak Ibu, itulah yang kita lihat dalam nas ini. Kalau kita baca judul perikop dari Mazmur pasal 71 ini adalah doa minta perlindungan di masa tua. Raja Daud sudah tua, dia kata-kata hidup sahabat tua. Molo sahabat tua, tapi orang di Bibel tidak pernah ada di Alkitab disebut sahabat tua. Sahabat juga tidak kenal. Tapi yang pasti begini, ketika di masa tuanya pun lihat kesaksian iman Raja Daud. Engkaulah gunung batuku, engkaulah perlindunganku. Iman yang seperti ini tidak serta-merta muncul. Itulah sebabnya saya katakan di awal bahwa mendengar firman Tuhan harus dibangun sejak dini. Ini yang menjadi kesaksian Raja Daud. Kalau kita baca ayat 5, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Sejak masa muda kepada mula aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu puji-puji. Dari sini dapat kita lihat sebuah perjalanan hidup yang sungguh luar biasa dari Raja Daud. Sejak dari dia kecil, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu beribadah, dia rajin beribadah, dia mendengarkan firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dia bersaksi bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Dia selalu memiliki kesaksian bahwa Tuhan adalah gembala bagi dia, luar biasa amanah. Sehingga pada masa tua pun dia tidak pernah merasa dikucilkan, dia tidak pernah merasa ditinggalkan. Sebab dia yakin dan percaya Tuhan sebagai gunung batu, tempat pertahanan yang begitu kuat, yang tidak akan pernah meninggalkan dia dalam kondisi apapun. Saudara-saudara, diperkirakan umur Daud pada saat itu 80 atau 90 tahun. Sudah rentah, sudah lemah,
sudah sakit-sakitan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Kita sudah tahu di mana kondisi seperti itu. Karena nasokan itu be organ-organ tubuh di bagasan kulit. Udah mereka tak mengirim memang kehangatan di bagasan kulit. Tetapi dalam kondisi seperti itu justru Daud mempersaksikan dalam nas firman Tuhan kita hari ini, engkau berubah, jangan biarkan aku malu. Emangnya penderitaan seperti apa lagi yang dialami Daud? Dari dalam dirinya itu tadi, kelemahan, semakin tua, matanya semakin rawan telinganya, semakin tidak sama lagi dayanya, bungkuk tanggung sabuban. Apalagi pasti tidak sama lagi dibawanya seperti dulu. Dan yang luar biasa, dia mengalami dari luar dirinya, itu tak dari dalam dirinya. Dari luar dirinya, kalau kita baca ayat 5, 1 Raja-Raja 1 ayat 5 di sana dikatakan, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ada dari anak, kan Raja Daud punya banyak anak. Ada dari anak Raja Daud berencana mengkudeta dia. Sementara Daud telah bernazar kepada Tuhan bahwa Salomo lah yang akan menjadi raja menggantikan dia. Itulah penderitaan yang dialami. Dia merasa dihianati, dia merasa dikucilkan. Sebelah pihak Adonia menyatakan dirinya menjadi raja dan melakukan pesta bersama rakyat Israel. Kudeta semacam ini sering terjadi dalam sistem pemerintahan kerajaan. Bapak Ibu, itulah garis besar dari apa yang dialami Raja Daud pada masa tuanya. Tetapi kesaksiannya sungguh luar biasa. Tuhan akan membantu. Bahkan dengan luar biasa, Daud juga menuliskan dalam pasal-pasal lain kita masuk ini, sampai pada masa tuamu, akulah dia, kata Tuhan. Sampai putih rambutmu, aku membimbing engkau. Saudara-saudara, biarlah kita semua melihat apa yang dilakukan Daud ini adalah sebagai sebuah kesimpulan dari proses bangun ruang iman, proses pembangunan iman sejak dari kecil dari Daud yang berbuah kesaksian yang sungguh luar biasa, yang tidak membuat dia menjadi pribadi yang gampang kecewa, tidak pribadi yang playing victim, bukan pribadi yang gampang putus asa. Dan mari kita meneladani itu amanah. Pertama tadi sudah kita lihat, selalulah hidup dengan tuntunan firman Tuhan. Saya tokong mahina mangulu itu Tuhan lagi kata. Dan yang luar biasa, orang yang hidup dengan firman Tuhan adalah dia mendengarkan firman Tuhan tidak hanya hari Minggu. Dia akan terus mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Maka Bapak Ibu, sebentar lagi hari Rabu ini pertanyaan akan kembali kita lakukan. Harapan kami ya kita semua berperan aktif, karena memang membaca saja kadang sudah baik membaca saja, tapi kadang perlu penjelasan lebih lanjut supaya kita tidak memahami pemahaman yang tidak tepat atau katakanlah pemahaman yang menyimpang dari apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya. Sebab tanpa penjelasan firman Tuhan ini bisa menjadi tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Biarlah kita senantiasa
hidup dengan firman Tuhan. Yang datang beribadah minggu pagi ini diharapkan kita bersama-sama membuka pertandingan hargaria. Ada yang wajahnya menyiramkan kebingungan, kayaknya nggak datang di hargaria ini, ya kan? Bingung dia saya dengan pertanyaan saya. Hari Rabu kita bisa bersama-sama pertanyaannya, apa minatnya? Itu tadi sama seperti Daud. Pada akhirnya kesimpulan dari iman Daud tangguh, sudah lemah badannya. Orang seperti itu pada umumnya bagaimana? Karena sudah menyalahkan kan? Anakku, bahkan dalam bercita isemahamu naululu jamaah. Tanpa dibilang seperti itu pun, anak harus mau gelak-gelak dengan orang tuanya. Berarti ada yang salah dengan pola asuhnya kepada anaknya selama ini. Kalau dia mempertanyakan kesedihan anaknya, merawatnya pada masa tua, ya kan? Dan orang-orang yang tua dan memang semua orang masa tua, jangan pernah berharap lebih dari anak-anak. Tunjukkan saja kasih kepada mereka. Secara otomatis mereka akan menunjukkan kasihnya kepada. Tanpa kau minta begitu mau kau dulu jangan kau patuh behona patuh kau pai masuk malu mulut ya. Tanpa kalian minta seperti itu pun, anak yang diasuh dengan kasih yang sungguh-sungguh pasti akan mengasihi. Jadi yang pertama, hiduplah dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pada masa muda, biarlah kita senantiasa melakukan yang terbaik. Jangan sampai hidup kita di masa tua ada penyesalan, sehingga pada masa tua kita berkata, aku dah ingin salah gunakan, daftar sol-solah gunakan, tak mudah mulai kosong. Selagi masa muda, biarlah kita hidup, bertindak dan melakukan segala sesuatu yang baik, hingga pada masa tua kita memiliki sukacita, hidup dengan sukacita, sama seperti Raja Daud yang mampu menyaksikan bahwa Tuhan adalah gunung batu dan tempat perlindungan. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, hidup kita ini sama seperti Daud, dari dalam diri ada tantangan. Ya, selain usia, tenaga, pola pikir, umur, sudah tua, tenaga dan lainnya, dari dalam diri kita banyak hal-hal yang kekhawatiran tentang perjalanan kehidupan kita ini, tentang kemajuan zaman, tentang anak-anak yang pendidikannya bagaimana, perkembangan psikis dan psikologi anak membuat kita khawatir. Udah mulai mau menyenggak-nyenggak, udah mulai mau melawan, udah mulai tidak merasa paling hebat dari kita orang tuanya. Langsung seolah-olah beban berat menimpa pundak kita ketika anak kita berani menyenggak kita. Alhamdulillah sekali. Tetapi orang tua zaman dahulu langsung dengan emosi marah menyikapi anaknya yang perkembangan psikologinya sedang berjalan pada musim peralihan usia. Tetapi orang tua zaman sekarang harus dengan kesabaran, harus dengan kasih, harus dengan doa, harus juga dengan penuh kesungguh-sungguhan didasarkan pada cinta yang luar biasa dari orang tua kepada anak-anaknya. Tidak zamannya lagi menongkrong dan tindakan, apalagi dijuluki ronganna, apalagi dijuluki ronganna. Tak zaman dari mereka. Kita harus mampu menjadikan anak kita juga sahabat, sehingga dalam perkembangan psikologi mereka menjadi orang yang benar-benar memiliki pola pikir yang sungguh luar biasa. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Kalau Raja Daud dia mempersoalkan masa tuanya, tetapi dia sudah melewati masa-masa, dia mengkhawatirkan musuh-musuhnya, dia mengkhawatirkan orang-orang yang mengancam nyawanya, dia mengkhawatirkan segala hal yang bisa mengancam kehidupannya.
sudah berlalu, dilewatinya semua berkat Tuhan yang selalu menuntun kehidupannya. Maka pelajarannya adalah apapun tantangan hidup yang sedang terjadi dan dialami saudara-saudara semua, lihat Raja Daud. Tidak ada sesuatu pun yang tidak akan kita lewati, bahkan tentang anak-anak kita, jika kita selalu percaya kepada Tuhan. Pasangan adalah Tuhan, serahkanlah kehidupan kepada Tuhan, maka Dia yang akan mengatur. Dan segala sesuatu yang diatur Tuhan adalah sebuah kebaikan. Yakin dan percaya dari Tuhan. Maka sekarang Raja Daud mengajar kita sekarang untuk berkata, Engkaulah Tuhan gunung batuku, tempat perlindungan. Tuhan benar-benar menjadi gunung batu yang sungguh-sungguh kuat, yang mampu menjadi penolong kita. Tidak hanya menolong kita di dunia ini, bahkan di akhir. Di zaman kedatangan Kristus yang kedua kalinya, Yesus telah mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk mengampuni semua dosa kita, sehingga kita tidak lagi mati di dalam maut, tetapi dibangkitkan kembali untuk menerima kehidupan kekal. Bapak Ibu, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kita senantiasa, kiranya Tuhan kiranya kita memberikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan dan percaya penuh atas firman Tuhan dan mau hidup sesuai dengan bimbingan Tuhan. Tuhan adalah gunung batu kita. Amin. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gunung batu dan perlindungan, tubuh pertahanan yang sungguh kuat. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan jaminan keselamatan kepada kami melalui darah anak Yesus Kristus yang tercurah di Golgota. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami selama di dunia ini Tuhanlah gembala kami, dan setelah kehidupan di dunia ini dalam Tuhan kami akan hidup bersama di surga yang sungguh mulia. Karena ini Tuhan, ajarlah kami sejak dini percaya pada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kami. Ajarlah kami untuk memanfaatkan masa muda kami untuk melakukan yang terbaik, agar masa tua kami benar-benar menjadi sukacita. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mempercayakan hidup kami kepadamu, betapapun besarnya tantangan kehidupan yang sedang kami alami, tetapi bersama Tuhan kami yang percaya kami akan menerima kemenangan. Bapa Surgawi, berkata seluruh jemaat-Mu, biarlah kami senantiasa yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa berulur untuk menuntun kehidupan kami berjalan di jalan yang benar. Buatkan kami seluruhnya Tuhan, dari anak-anak hingga orang tua, sehingga setiap pribadi jemaat-Mu menghadapi perpetuan ini benar-benar berserah penuh kepada Tuhan dan percaya serta berharap dengan melakukan segala perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, kami akan bersukacita. Demikian juga Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam jemaat-Mu, secara khusus Amar Sinada yang pagi tadi meninggal dunia, dan Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada keluarga, yang dari pada Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi keluarga besar, sehingga mereka yang percaya dalam Tuhan mereka akan kuat. Biarlah semua jemaat-Mu dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kata-kata penghiburan kepada keluarga tersebut. Berkati kami seluruhnya Tuhan, biarlah kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.